Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi tentang kepemimpinan. Adapun nama-nama kelompok kami, yang pertama ada Emmanuel Pinatik selaku ketua kelompok, yang kedua ada Fitzi Hombing, yang ketiga Vito Adrian. Next. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, menginspirasi, dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Ini bukan hanya tentang posisi atau jabatan, melainkan tentang kemampuan untuk menggerakkan tim, memberikan motivasi, dan menciptakan visi yang jelas. Ada aspek-aspek penting dalam kepemimpinan. Yang pertama ada pengaruh, yaitu seseorang pemimpin memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan orang lain. Yang kedua ada inspirasi, yaitu pemimpin yang baik mampu membangkitkan semangat dan motivasi timnya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Yang ketiga ada visi, yaitu pemimpin memiliki visi yang jelas tentang masa depan, organisasi atau tim, dan mampu mengkomunikasikan visi tersebut kepada orang lain. Yang kelima ada integritas, yaitu kepercayaan fondasi dari kepemimpinan yang sukses. Seorang pemimpin harus memiliki integritas yang tinggi dan menunjukkan perilaku yang konsisten dengan nilai-nilai diyakininya. Yang keenam ada kemampuan adaptif, yaitu dunia bisnis terus berubah dengan cepat. Seorang pemimpin yang sukses harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan mengambil keputusan yang tepat. Yang terakhir ada fokus pada tim, yaitu kepemimpinan bukan tentang individu, melainkan tentang tim. Seorang pemimpin yang baik akan selalu menempatkan kepentingan tim di atas kepentingan pribadi. Next. Teori kepemimpinan adalah kumpulan konsep dan gagasan yang berusaha menjelaskan perilaku dan proses yang terkait dengan kepemimpinan. Tujuannya adalah untuk memahami apa yang membuat seseorang menjadi pemimpin efektif dan bagaimana pemimpin mempengaruhi kinerja individu dan organisasi. Ada beberapa teori kepemimpinan utama. Yang pertama ada teori sifat, pemimpin yang dilahirkan dengan sifat khusus yang membedakan mereka dari pengikut. Yang kedua ada teori perilaku dengan asumsi kepemimpinan adalah perilaku yang dapat dipelajari dan dikembangkan. Yang ketiga ada teori kontingensi dengan asumsi tidak ada gaya kepemimpinan yang paling baik dalam semua situasi. Kepemimpinan paling efektif tergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Yang keempat ada teori transformasional dengan asumsi pemimpin transformasional menginspirasi dan memotivasi pengikut untuk mencapai tujuan yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Yang kelima ada teori transaksional dengan asumsi pemimpin transaksional fokus pada pertukaran antara pemimpin dan pengikut. Yang terakhir ada teori karismatik dengan asumsi pemimpin karismatik memiliki kemampuan untuk menarik perhatian dan mendapatkan loyalitas pengikut melalui karisma mereka. Next. Yang berikutnya yaitu kepemimpinan karismatik dan transformasional. Yang pertama, kepemimpinan karismatik. Pemimpin karismatik memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi pengikutnya melalui kepribadian yang menarik, visi yang jelas, dan kemampuan berkomunikasi yang kuat. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, visi yang jelas dan menarik. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi yang sangat baik. Yang ketiga, kepercayaan diri yang tinggi. Yang keempat, kemampuan untuk membangun hubungan yang kuat dengan pengikut. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu mampu memotivasi pengikut untuk mencapai tujuan yang tinggi. Contohnya yaitu Nelson Mandela, Steve Jobs, dan Mahatma Gandhi. Yang berikutnya yaitu kepemimpinan transformasional. Pemimpin transformasional tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mendorong pengikutnya untuk melampaui kepentingan pribadi dan bekerja sama untuk mencapai
tujuan organisasi yang lebih besar. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, visi yang jelas dan menginspirasi. Yang kedua, kemampuan untuk menginspirasi, kepercayaan dan dedikasi. Yang ketiga, mendorong kreativitas dan inovasi. Yang keempat, memberdayakan pengikut. Dan yang kelima, fokus pada pengembangan individu. Contohnya yaitu Martin Luther King Jr. dan Indra Nooyi. Yang ketiga, kepemimpinan autentik. Pemimpin autentik adalah pemimpin yang menunjukkan keaslian, integritas, dan nilai-nilai yang sejati. Mereka memimpin dengan teladan dan membangun kepercayaan dengan menjadi diri sendiri. Ciri-cirinya yang pertama yaitu kesadaran diri, memahami kekuatan dan kelemahan diri. Yang kedua, integritas, dengan menunjukkan nilai-nilai yang diyakini dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Yang berikutnya, hubungan yang tulus, membangun hubungan yang otentik dengan pengikut. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu fokus pada tujuan yang lebih besar, memimpin dengan tujuan yang lebih besar daripada kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, yaitu fleksibilitas, mampu beradaptasi dengan perubahan. Contohnya Bill Gates dan Oprah Winfrey. Next. Baik, yang berikutnya itu isu-isu kontemporer tentang kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan dalam era digital. Perkembangan teknologi digital yang pesat membawa tantangan baru bagi pemimpin. Mereka harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat, menguasai teknologi, dan menciptakan budaya organisasi yang inovatif. Pemimpin harus bisa memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, komunikasi, dan kolaborasi. Dan yang kedua, kepemimpinan yang inklusif dan diversifikasi. Membangun tim yang beragam dan inklusif jadi semakin penting. Pemimpin harus mampu menciptakan lingkungan kerja yang menghargai perbedaan, mendorong partisipasi semua anggota tim, dan membatasi bias serta diskriminasi. Kepemimpinan inklusif yang dapat meningkatkan kreativitas, inovasi, dan kinerja organisasi. Pemimpin harus memfokuskan pada kesetaraan peluang, pengembangan potensi setiap individu, dan menciptakan budaya yang terbuka terhadap masukan dari semua pihak. Yang ketiga, kepemimpinan yang berkelanjutan. Isu lingkungan dan sosial semakin mendesak, sehingga pemimpin harus memiliki visi yang berkelanjutan dan mampu mengelola bisnis dengan cara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Kepemimpinan yang berkelanjutan melibatkan pengambilan keputusan yang pertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang keempat, kepemimpinan dalam krisis. Krisis seperti pandemi, bencana alam, atau krisis ekonomi dapat menguji kemampuan kepemimpinan. Pemimpin harus mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam situasi yang tidak pasti, serta memberikan dukungan dan harapan kepada tim. Kepemimpinan dalam krisis membutuhkan kemampuan untuk berpikir kritis, berkomunikasi secara efektif, dan membangun kepercayaan. Dan yang kelima, kepemimpinan generasi muda. Generasi muda memiliki nilai dan ekspektasi yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi muda dan mampu menginspirasi mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin perlu membangun hubungan yang kuat dengan generasi muda, memberikan peluang pembangunan karir, dan menciptakan lingkungan kerja yang fleksibel dan menarik bagi mereka. Next. Kesimpulan, kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai pengaruh antar pribadi yang dilakukan dalam situasi tertentu dan diarahkan melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Ciri-ciri pemimpin, pemimpin yang efektif, umumnya memiliki ciri-ciri seperti integritas, visi, kemampuan komunikasi, kemampuan mengambil keputusan, kemampuan memecahkan masalah, dan kemampuan memotivasi orang lain. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jikalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.